Ya, pemirsa, di tanggal 5 April lalu, pasukan keamanan Israel melakukan penyerangan terhadap masyarakat Palestina yang sedang menunaikan ibadah sholat. Hari itu bukan hanya hari suci bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah Ramadan, namun juga menjadi hari suci bagi sejumlah umat beragama lainnya. Salah satunya adalah pemukim Yahudi dan menganggap Al-Aqsa sebagai situs kuil paling suci dalam ajaran Yudaisme. Begitupun dengan Muslim, Al-Aqsa menjadi situs suci ketiga. Namun, momen suci tersebut rasanya tak berlaku di Palestina yang seharusnya disambut dengan perayaan penuh hikmat, tetapi justru berada dalam kecamuk ketegangan akibat serangan tersebut. Polisi Israel yang datang menyerang dengan cara memukuli hingga menangkap jemaah Palestina yang sedang berada di Al-Aqsa. Tidak hanya itu, pihak Israel juga melayangkan melayangkan granat kejut dan menembakkan peluru karet guna mendesak jemaah Palestina yang berada di dalam masjid untuk mengosongkan area masjid dengan tujuan memberi akses bagi pemukim Yahudi. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, menegaskan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Dan penyerbuan tersebut juga merupakan pelanggaran status quo atas tidak ada satupun otoritas yang mengatur situasi keamanan di dalam Masjid Al-Aqsa kecuali umat muslim. Akibat aksi penyerangan tersebut, pihak Palestinian Red Crescent melaporkan terdapat 6 warganya yang mengalami luka-luka akibat serangan pasukan keamanan Israel. Dan sebanyak 400 jemaah Palestina juga ditahan oleh keamanan Israel. Pemirsa, tindakan yang dilakukan oleh Israel ini tentu memicu berbagai kritik dan kecaman global. Turki melayangkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan atas kesedihan dan kemarahannya terhadap aksi penyerangan yang dilakukan Israel kepada warga sipil muslim di Al-Aqsa yang sudah mengganggu muslim Palestina di tengah pelaksanaan ibadah. Kemudian Malaysia juga melalui Perdana Menterinya Anwar Ibrahim juga menyerukan kepada lembaga internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk meminta pertanggungjawaban rezim Israel atas tindakan keji yang mereka lakukan, serta masyarakat internasional juga harus menuntut rezim Israel untuk segera menghentikan segala tindakan provokatif demi kepentingan perdamaian dan stabilitas. Tidak hanya negara-negara di belahan dunia yang turut menyuarakan kecaman terhadap Israel, namun lembaga internasional PBB juga menyampaikan bahwa pihaknya terkejut atas aksi tersebut. Juru bicara Stepan Dujarric menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB terkejut dengan gambar-gambar yang memperlihatkan kekerasan dan aksi pemukulan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel di dalam Masjid Al-Aqsa, yang mana hari itu seharusnya menjadi perayaan suci dan perdamaian bagi ketiga umat beragama, bukan untuk kekerasan. PBB memastikan akan tetap berhubungan baik dengan pihak terkait untuk meredakan situasi serta akan membantu menyediakan fasilitas untuk pemulihan medis di Komplek Haram Al-Sharif. Sementara itu, Indonesia juga turut mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga sipil Palestina tersebut. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyampaikan mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Israel di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Indonesia mendesak agar lembaga internasional segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang melukai umat muslim di seluruh dunia yang dapat meningkatkan konflik dan kekerasan.